Video amatir warga merekam detik-detik saat kobaran api membesar di area gudang tabung gas di Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah. Warga panik saat mendengar suara ledakan yang terjadi beberapa kali dari lokasi kebakaran. Tabung gas ukuran 3 kg sempat terpental ke sawah milik warga sejauh lebih dari 15 meter dari lokasi. Semburan gas dari ribuan tabung gas yang menumpuk di dalam gudang membuat kobaran api semakin membesar. Api turut membakar habis 2 sepeda motor milik warga yang terparkir tak jauh dari lokasi kebakaran. Kobaran api dari gudang bahkan merembet ke 2 rumah warga, satu diantaranya ludes. Izinnya saya nggak tahu, sudah saya sudah kebakaran. Waktu di kejadian itu ada orang nggak di sana? Oh banyak, banyak. Waktu kejadian itu hanya pekerja yang di sana ya? Ya di sana. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan bantuan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Pihak desa mengaku belum mengenal siapa pemilik gudang tabung gas, meski aktivitas gudang sudah berjalan selama 1,5 tahun. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas atau korsleting listrik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Seorang siswi di sebuah SMA negeri di Sampang, Madura melahirkan di ruang kelas saat sedang mengikuti ujian semester. Ribuan warga kembali memadati Monas mengikuti aksi Munajat Kubro 212 menggelar doa bersama untuk rakyat Palestina. Gencatan senjata antara Israel dan pejuang Hamas berakhir. Israel kembali membombardir Gaza, menewaskan puluhan penduduk sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Halo pemirsa, mantan Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya Rizky Hasan, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Dua hari tidak ke kampus, seorang mahasiswi ditemukan tewas di kamar kosnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Teman-teman korban menangis histeris saat jenazah korban dievakuasi dari dalam kamar. Jenazah mahasiswi di Kota Makassar ini dievakuasi dari dalam kamar kosnya di Jalan Kumala 2 Selatan, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Korban yang merupakan mahasiswi semester 3 di sebuah kampus negeri ini ditemukan tak bernyawa oleh temannya. Awalnya teman korban curiga korban tidak ke kampus selama 2 hari. Setelah dicari ke kos, kamar korban dalam kondisi terkunci. Setelah didobrak, didapati korban sudah meninggal, diduga sejak 2 hari sebelumnya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi maksud kami masih menunggu hasil pemeriksaan Dokpol. Tadi jam 4, selama 2 hari memang tidak masuk kampus, makanya temannya 2 orang berinisiatif untuk mengecek. Nah, itu pun memang sudah pas-pas mereka karena ditahu kalau korban ini ada sakitnya. Makanya dicek oleh kos pada sore itu sampai pagar dalam keadaan. Seorang siswi di sebuah SMA negeri di Sampang, Madura melahirkan di ruang kelas saat sedang mengikuti ujian semester. Kondisi korban tak stabil dan langsung dilarikan ke puskesmas. Seorang siswi di sebuah SMA negeri di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dievakuasi menggunakan ambulans usai melahirkan di dalam kelas. Siswi yang duduk di kelas 10 tersebut tiba-tiba melahirkan saat ujian akhir semester. Kondisi siswi mengalami pendarahan dan tidak stabil usai melahirkan. Pihak sekolah langsung membawa siswi tersebut ke puskesmas terdekat.
Menurut guru, siswi melahirkan pindah ke sekolah tersebut pada bulan Juli lalu dan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Pelajaran kedua dari jam 2:04 sampai jam 4. Gitu. Saya kebetulan ada ngawasi di jam kedua. Ketika masuk biasa, token diberikan biasa. Nah setelah itu anak-anak ramai, ternyata ada peristiwa itu. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, tidak ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apa ini? Oh sekarang, Ya. alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang, dan untuk siswi atau ibunya itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya tidak, karena mungkin di bawah bawah. Dan Setelah persalinan, kondisi siswi dan bayi masih dirawat di rumah sakit. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang nenek dan cucunya yang masih balita tewas tertimbun longsoran tebing yang berada di depan rumahnya di Desa Sukamaju, Ciamis, Jawa Barat. Keduanya tertimbun longsor susulan saat sang nenek menggendong cucunya untuk mengungsi dari longsor pertama. Setelah upaya evakuasi selama 2 jam lebih, jenazah nenek Ai Sumiati akhirnya ditemukan di bawah timbunan longsor tebing di Desa Sukamaju, Ciamis, Jawa Barat. Sementara jenazah cucunya, balita berusia 14 bulan, ditemukan tak jauh dari jasad sang nenek. Kedua korban tewas tertimbun longsor tebing setinggi 5 meter di depan rumahnya. Saat kejadian, sang nenek hendak mengungsi dari longsoran pertama dengan menggendong sang cucu. Namun naas, korban justru melintas di bawah tebing yang mengalami longsor susulan. Menurut warga, longsor tebing terjadi usai hujan deras berjam-jam di wilayah ini. Kejadiannya yang pertama longsoran sebelah sini, yang keduanya dia mau ngungsi lah, mau ngamanin diri, ternyata malah ada longsoran susulan. Jenazah nenek dan cucu telah dimakamkan di TPU setempat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa dari berbagai kalangan memadati kawasan Monas, Jakarta untuk mengikuti aksi Munajat Kubro 212. Peserta aksi menggelar doa bersama meminta keselamatan untuk NKRI dan kemenangan bagi rakyat Palestina. Ribuan peserta Munajat Kubro 212 mulai berdatangan ke Monas sekitar pukul 3 pada Sabtu dini hari. Mereka kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dengan Imam Kiai Nasir Zain. Peserta aksi juga melantunkan sholawat dan doa bersama untuk keselamatan NKRI dan kemenangan untuk rakyat Palestina. Dengan membawa atribut Palestina, massa memadati 2 buah panggung berukuran besar yang didirikan di lapangan Silang Monas. Selain dari Jabodetabek, peserta aksi Munajat Kubro 212 juga ada datang dari berbagai daerah. Menolak politisasi, panitia melarang peserta membawa atribut partai politik. Dalam acara ini, panitia aksi juga tidak mengundang satupun capres maupun cawapres. Pemirsa, pagi ini Monas dibanjiri ribuan peserta aksi Munajat Kubro 212. Massa mulai berdatangan sejak dini hari, memanjatkan doa untuk keselamatan NKRI dan juga kemenangan Palestina. Dan telah bersama kami ada reporter kami Ayu Pratiwi di Monas. Ya, Ayu, seperti apa situasi aksi Munajat Kubro 212 di Monas pagi ini? Ya, saat ini untuk aksi Munajat 212 sudah selesai dilaksanakan dan massa sudah membubarkan diri sejak jam 9 pagi tadi. Namun hingga saat ini proses pembubaran masih berlangsung karena memang banyaknya massa sehingga proses pembubaran dibagi menjadi 3 sesi agar nantinya tidak menimbulkan kemacetan karena mengingat aksi ini dilakukan tepat di kawasan Monas. Dan saat ini untuk situasi arus lalu lintas sudah dibuka kembali dan saat ini sudah terpantau ramai lancar dan sudah berjalan normal. Seluruh kawasan ataupun jalan
baik dari arah Harmoni menuju ke Patung Kuda ataupun sebaliknya sudah kembali dibuka dan sudah dapat dilewati. Dan tadi dari Polda Metro Jaya sudah menyiapkan sebanyak 5.000 personil kepolisian yang mengamankan acara ini. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa acara ini memang tak hanya diikuti oleh masyarakat yang dari DKI Jakarta saja, melainkan ada yang dari luar kota. Dan untuk menjaga netralitas dari acara ini, dari pihak panitia memastikan bahwa untuk kegiatan ini hanya difokuskan untuk aksi damai bela Palestina, sehingga tadi dilakukan adalah berdoa, kemudian beribadah untuk sama-sama berharap perang yang terjadi di Palestina segera usai. Dan tadi juga di acara ini Bawaslu langsung turun tangan untuk tetap menjaga netralitas, sehingga untuk para capres ataupun cawapres memang sengaja tidak diundang di acara ini karena memang diingatkan kembali acara ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik, sehingga harapannya untuk acara ini tidak ditunggangi oleh politik. Rizky. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas di berbagai wilayah Indonesia mengalami kenaikan. Di Cimahi, Jawa Barat, harga telur dan gula pasir turut naik signifikan. Sementara di Bengkulu, harga cabai rawit merah menembus Rp100.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Atas Cimahi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga diikuti harga telur ayam yang naik dari Rp24.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga telur ayam negeri dari Rp24.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir terus meroket dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Turun terus. Terus pasokannya gimana? Pasokan tetap banyak. Cuman pembelian berkurang. Berapa persen menurunnya? Lumayan lah, 50%-an. Kang, ini kan sebentar lagi Natal. Setali 3 uang, kenaikan harga komoditas juga terjadi di Kota Bengkulu. Harga cabai merah naik dari Rp65.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Cabai rawit meroket mencapai Rp75.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Yang naik lagi cabai setan. Cabai setan 100. Dari 100 ya. Satu hujan, baru kemarin itu kan sebelum itu kan gagal panen orang. Jadi melangkanian barangnya. Kenaikan harga cabai ini dikeluhkan oleh pedagang maupun pembeli. Warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga kebutuhan pokok agar tidak kian membebani ekonomi warga. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Dalam semalam, Gunung Merapi di Jawa Tengah 2 kali mengalami erupsi. Sejumlah wilayah terdampak hujan abu pagi ini. Seputar iNews yang akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjir bandang menerjang 6 desa di Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hutan dan perbukitan setempat. Inilah detik-detik saat peristiwa banjir bandang menerjang Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Air bah bercampur lumpur dengan arus deras mengalir dari kawasan hutan menuju hilir. Data BPBD setempat, total 6 desa di wilayah selatan Bojonegoro diterjang banjir bandang dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Tak hanya menggenangi permukiman warga, banjir bercampur lumpur juga mengotori tempat ibadah. Sekitar jam 4-an. Jadi, berapa lama tadi hujannya? 1 jam. 1 jaman ya? Iya. Memang sering ya di sini kena banjir? Sering. BPBD Bojonegoro masih melakukan pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah 2 kali mengalami erupsi sepanjang Jumat kemarin. Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Kamera pemantau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta merekam aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada Jumat malam. Dalam semalam, Gunung Merapi mengeluarkan 2 kali guguran awan panas.
Pada pukul 19:27 dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter mengarah ke barat daya dan selang 20 menit kemudian dengan jarak luncur sejauh 1.200 meter mengarah ke Kali Boyong. Pasca luncuran awan panas, sejumlah daerah di Kecamatan Selo mengalami hujan abu. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap waspada karena semburan awan panas dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa pertama kalinya oleh Bareskrim Polri Jumat kemarin. Firly diperiksa selama 11 jam lebih dan mengaku siap mengikuti proses hukum hingga tuntas. Firly Bahuri, tersangka kasus pemerasan terhadap tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo, akhirnya bersedia tampil di depan media usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Kemunculan Firly ini merupakan kali pertama sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah hal disampaikan Firly termasuk tekanan dan intervensi selama menjadi pimpinan lembaga anti korupsi KPK. Mantan pimpinan KPK Firly Bahuri saat ini telah menyandang status tersangka dalam kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly meminta uang sebesar 7 miliar rupiah lebih untuk mengamankan sejumlah kasus di Kementan yang tengah diselidiki oleh KPK. Saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, Rekstag, dan bukan negara kekuasaan atau maksud. Karena itu saya sungguh berharap, mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusun narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung menghakimi kita semua. Pemirsa, Capres Perindo Ganjar Pranowo berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk melangsungkan sejumlah kegiatan. Kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah ini disambut dengan teriakan Presiden oleh warga setempat. Sejumlah warga dan mahasiswa nampak antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo di Universitas San Pedro, Kuang, Nusa Tenggara Timur. Warga bahkan berdesakan menyambut Ganjar dan berebut untuk berfoto bersama. Kehadiran Ganjar di Universitas San Pedro adalah untuk berdiskusi bersama mahasiswa dan masyarakat di Universitas San Pedro dan Universitas Nusa Tenggara. Dalam diskusi, Ganjar menekankan pentingnya pendidikan bagi anak muda sebagai tunas harapan bangsa. Hampir 100%, hampir 100%. 3 tahun mereka belajar kejuruan, tahun keempat mereka bekerja, dan mereka membantu orang tuanya, kemiskinan ke orang tuanya terangkat. Pendidikan. Menurut Ganjar, akses pendidikan adalah peluang yang bisa diberikan kepada anak muda agar menerima pendidikan yang sama, sebab pendidikan menjadi kunci bagi generasi muda untuk mengembangkan bangsa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Putu Bagus, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, calon Wakil Presiden Mahfud MD menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia di Ancol, Jakarta Utara. Mau perbaiki. Calon Wakil Presiden yang didukung Partai Perindo Mahfud MD hadir sebagai narasumber menerima sejumlah pertanyaan dari berbagai peserta Mukernas yang berasal dari berbagai daerah. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menyatakan dirinya diminta untuk menjadi cawapres lantaran dinilai mampu menangani sejumlah kasus di tanah air yang terjadi belakangan. Mahfud MD juga meminta agar warga memilih berdasarkan hati nurani. Mahfud MD menegaskan pihaknya akan menaungi bidang Polhukam di bawah garis Wakil Presiden jika ia terpilih nantinya. Ada 3 kunci penegakan hukum tuh. 1, aturannya seperti apa. 2, penegak hukumnya seperti apa. 3, budaya hukumnya seperti apa. Saya akan menyelesaikan pada bagian aparat penegak hukum ini. Kalau aturan-aturan tuh udah bagus semua lah. Nggak ada aturan jelek. Bagus sudah aturannya. Tapi penegak hukumnya tidak bagus. Nah, saya akan masuk ke situ.
Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sampai jumpa.